Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel To The Moon. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe, bunyikan loncengnya apabila konten ini bermanfaat. Jangan lupa tetap di on research and disclaimer. Oke, langsung aja kita buka advance chatnya. Sebenarnya kalau aku lihat BTC ini cenderung bakal koreksi ya. Seperti yang aku bilang di channel aku di tahun lalu, boleh di replay lagi kira-kira BTC ini selanjutnya bakal kemana. Tapi di sini aku bakal update lagi ya untuk BTC di bulan Januari ini tanggal 8. Oke, kita ubah ke PF1 jamnya. Kalau menurut aku sebenarnya untuk BTC ini di tahun ini sebenarnya udah nggak ada peningkatan ya kalau menurut aku, karena di sini untuk catnya juga untuk 1 bulannya udah cenderung ngajak koreksi seperti yang aku bilang di konten aku sebelumnya. Kalau BTC ini sebenarnya udah tinggal sisa koreksi aja gitu. Tapi ya mana tahu analisaku salah ya, semoga BTC ini malah naik. Tapi ya kalau dilihat dari sejarah, untuk momen halving itu ya memang setelah itu bakal koreksi habis-habisan, karena aku lihat dari sejarah tahun 2013 itu biasanya setelah halving itu bakal koreksi habis-habisan di tahun berikutnya. Tapi kemarin itu BTC itu sebenarnya udah naik ya, cukup tinggi di 978 juta kurang lebih, atau 69.000 US dollar, lalu terkoreksi saat ini hingga 38% gitu ya. Dan memang harapan kami itu BTC ini harusnya bisa neo ATH ya, karena kan yang jadi harapan itu sebenarnya altcoin. Banyak altcoin yang udah kami serok dan udah kami hold untuk jangka panjang, jadi nggak bisa naik gitu, nggak bisa neo ATH. Apalagi di tahun ini juga banyak project-project baru yang bermunculan untuk di kripto ini, contoh kayak metaverse, lalu saat ini ada web 3 dan lain-lain sebagainya. Untuk NFT juga boleh dicek ya lebih lanjut detailnya. Dan ya koin-koin lama cenderung memang nggak ada yang naik ya, segitu-gitu aja. Dan bahkan sekarang itu yang naik ya koin-koin yang baru gitu, koin-koin yang bener baru listing di tahun ini gitu. Untuk koin-koin lama, koin yang sebenarnya udah ATH dari tahun 2018 atau 2017 ya kalau nggak salah, itu nggak naik di tahun ini. Terus satu, memang BTC dominance juga cenderung nggak stabil juga sebenarnya, itu dia sih. Terus juga iya, BTC pada akhirnya nggak neo ATH sampai akhir Desember kemarin. Akhirnya malah masuk bulan Januari malah cenderung koreksi, dan kalaupun naik ya memang gak tinggi dan sideways. Dan ya memang di saat koreksi gini ya memang banyak news mengenai tapering dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali berita juga yang beredar, dan banyak sekali juga bukan
berita negatif aja, tapi berita positifnya juga ada. Tapi sebenarnya kalau aku di sini cenderung lebih ngeliat ke chatnya langsung ya untuk analisa teknikalnya di sini. Jadi kalau menurut aku grafik chatnya emang mau koreksi ya koreksi aja gitu. Dan kalau memang ada bad news ya berarti koreksinya bakal lebih dalam, bakal ke area support. Tapi kalau misalnya mau naik tiba-tiba ada good news ya mungkin naiknya akan lebih tinggi, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu dia ya, news itu ya sebenarnya sebagai alat ya untuk menggerakkan sebuah market naik turunnya. Kalau menurut aku, menurut pendapatku aja ya setiap orang kan pasti memiliki asumsi yang berbeda ya, tapi mohon dimaklumin aja. Jadi ya cenderung news itu dijadikan kambing hitam gitu. Jadi contohnya di saat kita panik ternyata ada Wales yang udah siap serok bawah gitu ya. Sebenarnya kalau aku pribadi ya mungkin aku di awal juga cenderung panik ya, karena kan pasti namanya pemula, kita nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa mengendalikan diri, pasti ya mudah panik, overthinking, terus actionnya juga masih belum tepat, terus plannya juga masih berantakan, yaitu dia. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya kita belajar, kita memahami segala skenario nya bahwa kondisi market ini sebenarnya ya memang begitu ciri khasnya. Jadi ya berita itu yang memang sesungguhnya dibuat oleh para global elite atau para kaum elit untuk share lebih banyak lagi di harga murah. Nah sedangkan kita yang ikan-ikan kecil yang baru terjun akhirnya panik, akhirnya kita jual lah, kita cut loss, ya turun lah harganya, karena kan pastinya ketika kita jual kan volumenya juga bakal turun gitu. Nah disitulah ketika kita panik, disitulah keinginan para whales terwujud gitu. Nah akhirnya setelah memahami hal-hal seperti itu, skenario seperti itu, aku pribadi kedepannya cenderung ya berusaha lebih baik lagi, jadi nggak mudah cut loss. Jadi ya jadi contohnya kalau bisa aku nyangkut ya, kalau aku bisa buyback ya aku bakal buyback gitu. Kalau misalnya aku bisa stop loss ya aku bakal stop loss. Tapi kalau misalnya ya aku pasti ada plan juga gitu. Kalau misalnya sekiranya aku mau cut loss tapi harganya juga nggak terlalu jauh gitu, misalnya baru minus berapa, cuman turun berapa digit, ya mungkin aku masih oke cut loss untuk share lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya aku udah telat untuk cut loss atau stop loss dan turunnya juga udah lumayan dalam, ya mungkin aku bakal pertahankan untuk hold gitu, dan aku nggak akan memutuskan untuk jual. Dan selanjutnya aku bakal siapkan dana segat lagi untuk sherok lagi di harga paling murah gitu. Jadi sebenarnya ke situ sih. Jadi kalau aku pribadi di sini mungkin lebih kayak meminimalisir kerugiannya juga gitu. Jadi nggak mau terlalu agresif juga, kayak contohnya aku udah turun paling dalam, aku panik, aku jual, akhirnya aku rugi gitu. Sedangkan kita tahu gitu bahwa ini sebenarnya ada skenario nya, ketika turun lebih dalam artinya bakal ada yang mungkin ya menurut persepsi aku ya mungkin mereka udah ada yang bersiap untuk setok gitu. Terus kenapa kita panik, kita jual gitu? Harusnya
ya udah, kalau emang kita nggak punya dana untuk serok lagi, ya udah kita nonton aja gitu kalau nggak kuat gitu. Ya sebenarnya ujiannya di situ sih, ketika kondisi market lagi nggak baik, saat analisa pun sebenarnya pasti diuji dari segi emosional, psikologinya juga ya bermain saat itu, mau nggak mau gitu. Akal pikirnya juga harus sehat, emosi harus stabil. Mau kondisi marketnya lagi sehat, mau kondisi marketnya lagi nggak sehat, ya kitanya sebagai manusia yang memiliki aset di suatu market itu ya harus sehat juga akalnya. Jadi jangan sampai marketnya nggak sehat, kitanya nggak sehat, akhirnya ya udah kita bakal ngelakuin tindakan yang dimana benar-benar bakal merugikan kita, dan kita belum ada plan atau kita nggak ada alat ukurnya gitu. Misalnya sekiranya kita kerugiannya berapa, kira-kira kita apakah kita sanggup nggak misalnya untuk mengembalikan kerugian ini untuk 1 bulan ini misalnya gitu. Jadi harus ada plannya juga gitu. Jadi jangan sampai ketika kita udah cut loss lalu kita nggak ada plan, akhirnya kita malah trauma. Kita memutuskan untuk sebenarnya menyimpan juga lebih baik ya, karena untuk menghindari kerugian lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau kita paham analisa secara psikologi, sebenarnya ya bisa aja kita untuk membeli lagi gitu, dengan cara ya kita putar aset kita untuk lalu kita menutupi kerugian yang kemarin. Gimana caranya gitu, kita open exit di market gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih. Iya kalau aku lihat di bulan ini ya memang cenderung koreksi ya, udah sisa bakal koreksi aja. Tapi mudah-mudahan di sini ada keajaiban untuk BTC ini supaya kembali rally untuk naik menuju mindsetnya dihilangin ya untuk ATH nya bulan ini, karena kemungkinannya itu sangat kecil, karena ya di sini udah tinggal koreksi aja gitu. Jadi ya udah, kalaupun naik ya nggak tinggi gitu. Jadi ya mau gimana lagi, jangan berkecil hati juga gitu. Ya tetap keputusan ada di tangan kalian masing-masing, karena kan kalian yang mengendalikan. Oke, langsung aja, karena kalian juga yang eksekusi. Jadi ya keputusan kalian adalah akhir dari perjalanan ini gitu. Jadi ya kalau kalian di sini udah panik, kalian memutuskan untuk cut loss atau mau save IDR, ya silakan. Tapi ya memang udah pasti rugi ya. Tapi ya mungkin kalau untuk yang jangka panjang ya mungkin nggak masalah gitu. Kalaupun sangkut mungkin bakal tetap punya rencana untuk serok lagi lebih banyak lagi untuk dijual di beberapa tahun mendatang. Oke, langsung aja kita ubah untuk TF 1 jam. Di sini kita udah masuk, cenderung ini udah oke. Untuk TF 1 jam udah kena support ya, ini udah bakal koreksi minimal ke sini koreksinya. Untuk 1 jam ke depan ke 591. Oke, lanjut untuk TF 2 jam ya. TF 2 jamnya juga ngajak koreksi, minimal ke sini 591.
Terus untuk supportnya aku belum ngeliat ya untuk TF 2 jam ya, jadi masih di 591. Di sini untuk TF 4 jam ya, juga di sini ngajak koreksi statistik RSI-nya. MACD-nya di sini malah mau naik, tapi di sini pasti bakal koreksi dulu. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sini BTC ini koreksinya agak dalam kayaknya. Koreksinya agak dalam BTC ini. Mungkin koreksinya agak dalam BTC ini. Oke, jadi agak susah di sini. Koreksinya agak dalam, maksimal mungkin di sini ke 578 ya. Kalau kita lihat untuk 1D-nya di sini statistik RSI-nya mau naik, di sini MACD-nya masih menjulur ke bawah, mudah-mudahan ada support. Tapi di sini kayaknya bakal koreksi dulu ya untuk BTC ini. Ya maksimal di sini koreksinya. $545 ya. Minimal koreksinya. Maksimal koreksinya di sini ya. Sampai 585, tadi paling dalam di 545 untuk BTC. Kalaupun naik juga nggak akan tinggi BTC ini, paling ke sini. Sorry agak susah ya di sini. Ke 624 maksimal di sini 643 untuk BTC ini untuk 1D-nya. Jadi ya memang udah habis siklusnya. Kita sebenarnya di tahun 2002 ini udah tinggal tunggu keajaiban aja gitu ya. Jadi ya mindsetnya diubah lah, jangan ATH terus. Karena di sini catnya juga udah siap ngajak koreksi. Mau gimana lagi? Kemungkinannya kecil untuk ATH di sini. Tapi ya mana tahu ya, ada keajaiban. Untuk 3D-nya juga udah siap ngajak koreksi BTC ini. Minimal ke sini ke 585. Tapi kalau jebol support bisa ke sini. Ke 439. Untuk 3D-nya ya. Untuk 1 week-nya di sini. Untuk 1 week-nya di sini juga udah siap koreksi ya, karena di sini udah muncul candle pertama merah. MACD-nya juga udah menjual ke bawah, statistik RSI juga masih bingung ya, tapi mudah-mudahan dapat support dari TF sebelumnya. Dan memang kalaupun naik emang nggak tinggi ya BTC ini, ya mungkin ke sini, mudah-mudahan ya. Tapi ya kalau dilihat dari TF sebelumnya memang udah kuat ngajak koreksi BTC ini. Aku juga nggak bisa ekspektasi tinggi-tinggi untuk BTC ini karena udah rawan ya, udah siklusnya udah habis. Menurut aku juga di tahun ini untuk peningkatan BTC kayaknya kurang. Mungkin nanti bakal lebih baik lagi untuk BTC ini tahun 2025 atau 2026 ya untuk BTC ini. Bahkan supportnya di sini nih supportnya di sini BTC 575. Tapi kalau jebol bisa ke sini 431, bahkan bisa lebih dalam lagi, bisa ke sini 400 juta, bisa ke sini 375, bisa ke sini 308, bisa ke sini 257, bahkan bisa lebih dalam lagi 159, bahkan bisa ke sini 100 jutaan ya untuk BTC ini. Untuk 2 minggunya juga
di sini udah siap ngajak koreksi untuk MACD, untuk statistik RSI nya juga udah menjulur ke bawah. Kalau turun di sini 534 minimal ke sini lah. Untuk 2 minggu ke depan 419, bahkan kalau nggak dapat support ya bisa lebih dalam lagi, bisa habis ke sini BTC ini di bulan ini ya, paling cepat bisa ke 90 jutaan, bahkan bisa ke sini 65 jutaan ya untuk BTC ini. Untuk 1 bulannya juga sama di sini. Udah siap ngajak koreksi statistik RSI nya juga, MACD nya juga. Ya minimal koreksi ke sini 543, kalau sanggup ke sini 493, bisa ke sini 394, bahkan udah bisa ke sini 411, bahkan bisa lebih dalam lagi. Udah sih, untuk itu analisaku BTC segitu dulu aja ya. Mudah-mudahan BTC ini dapat support dari TF-TF sebelumnya. Semoga ada keajaiban untuk BTC ini, dan semoga analisaku salah untuk BTC, untuk skenario buruknya ini. Tapi ya tetap kita di on research, mudah-mudahan nanti di TF-TF selanjutnya kita menemukan keajaiban supaya di sini altcoin juga bisa kejemput, karena ya itu dia skenario buruknya kayak gitu. Koreksinya bakal habis-habisan ya. Mindsetnya diubah lah, udah jangan mikirnya jangan ATH terus. Sekarang mindsetnya coba diatur, ekspektasinya juga jangan terlalu tinggi-tinggi untuk BTC di bulan ini, karena ya udah di TF-TF nya juga udah siap ngajak koreksi, udah tinggal habis-habisan aja. Tapi ya kita buat doa aja ya, semoga bisa lebih baik lagi, semoga ada keajaiban. Ya udah segitu dulu aja analisa aku kali ini. Bagi yang udah menyaksikan, terima kasih banyak. Di sini aku cuma mau sharing aja, dan aku juga masih belajar, dan tetap di on research. Disclaimer, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.